Halo semua sahabatku, sahabat EO Paham. Saya senang bisa berada di tengah-tengah kalian pada sesi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini, kita akan kembali meneruskan sesi kita yang minggu lalu, yaitu tentang statistika. Sebelumnya, kita telah belajar ukuran pemusatan data tunggal, yaitu tentang rata-rata atau rataan, rata-rata gabungan. Pada sesi ini, kita akan belajar tentang modus, median, dan kuartil. Setelah materi ini selesai, nanti kita akan melanjutkan dengan ukuran penyebaran data tunggal. Ada 6 topik, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oleh karena itu, bagi sahabat EO Paham yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya, biar kalian selalu mendapatkan update dari channel ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan tentang modus, median, dan kuartil. Sekarang kita akan belajar tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah. Ingat, di tengah sekumpulan data terurut. Berarti kuncinya data harus diurutkan dulu dari data terkecil ke data terbesar. Bagaimana cara kita untuk menentukan median? Nah, caranya adalah yang pertama, jika jumlah data yang kita dapatkan itu jumlahnya ganjil, maka rumus untuk mencari median adalah data yang ke jumlah data ditambah 1 bagi 2. Kalau misalnya datanya misalnya jumlahnya 19, maka 19 ditambah 1 sama dengan 20 dibagi 2. Berarti data ke-10 itulah menjadi mediannya. Kemudian jika datanya genap, maka untuk mencari mediannya kita gunakan aturan N per 2 ditambah N per 2 tambah 1, terus hasil kedua data ini ditambahkan baru dikali setengah atau dibagi 2. Supaya sahabatku mengerti lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah median dari data berikut. A 3, 3, 4, 6, 3, 9, 10, 7. Dan bagian B-nya 8, 3, 6, 7, 6, 8, 4, 5, 5, 9. Nah, sekarang coba kita jawab. Langkah pertama adalah kita urutkan dulu data tersebut dari data terkecil ke data terbesar. Nah, lihat di sini terkecilnya ada 3, maka terbesarnya ada 10. Maka di awal angka 3 atau data 3, di akhir nanti kita dapatkan data 10. Coba kita lihat susunannya. Nah, setelah disusun sedemikian rupa, kita hitung dari 3 sampai 10 ini jumlah datanya adalah 9. Maka kita pakailah rumus median sama dengan data ke N tambah 1 bagi 2. Nah, dalam hal ini N-nya adalah 9. Sehingga 9 tambah 1 bagi 2 sama dengan 5. Berarti median data ini adalah data yang kelima. Perhatikan, data yang kelima kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka median dari bagian A adalah 5. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, bagian B-nya. Kita lihat, kita susun dulu dari yang kecil, 4, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke 9. Nah, jumlah data ini semua ada 10. Karena 10 adalah data yang genap, maka kita pakai rumus data genap, yaitu setengah kali N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Nah, di sini dalam hal ini N-nya sama dengan 10, maka di sini N-nya kita ganti 10. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5 tambah 1, 6. Maka median dari data ini adalah data ke-5 ditambah data ke-6 bagi 2. Coba kita perhatikan.
data ke-5 ditambah data ke-6 bagi 2. Coba kita lihat data ke-5 berapa, data ke-6 berapa. Nah, kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5. Maka data ke-5-nya 6, data ke-6-nya 6. Sehingga median dari data ini adalah kita jumlahkan 6 tambah 6 bagi 2. 6 tambah 6 bagi 2 dapatnya adalah 6. Sehingga median bagian B adalah 6. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke bagian contoh kedua. Perhatikan data pada tabel di bawah ini, tentukan nilai mediannya. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika 36 orang anak. Berarti di sini kita lihat datanya paling kecil nilai ulangannya 4 dan paling besar 10. Yang mendapatkan 4 ada 4 orang, 4 anak, frekuensi, perhatikan ini frekuensinya. Berarti ini jumlah yang mendapatkan nilai. Berarti yang dapat 5, 6 orang, yang dapat 6, 8 orang, dan seterusnya. Maka sekarang coba kita jawab, berapakah median dari data ini? Nah, karena di sini jumlah datanya genap, maka kita pakai rumus median untuk data genap. Yaitu tadi setengah dalam kurung N per 2 ditambah N per 2 tambah 1. Nah, kita lihat sekarang N-nya adalah 36. Maka kita masukkan 36 ke sini, lalu kita hitung. 36 per 2, 18. 36 per 2, 18 tambah 1, 19. Berarti mediannya itu ada di data ke-18 ditambah data ke-19, baru dikali setengah atau dibagi 2. Perhatikan, berarti mediannya adalah data ke-18 ditambah data ke-19 dibagi 2. Sekarang coba kita lihat data ke-18. Data ke-18, coba kita lihat di sini. Di sini ada 4 data. Di sini ada 6 data, berarti sekarang ini jumlahnya 10. Tambah 8, berarti 18. Maka data yang ke-18 ada di nilai 6. Perhatikan di sini. Data di ke-19, ini tadi di sini data ke-18, berarti data ke-19 berarti ada di nilai 7. Sehingga sekarang kita dapatkanlah mediannya 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7 bagi 2, berarti nilainya adalah 6,5. Baik, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat tabel yang kedua. Ini tabelnya sama, hanya anak yang ulangan ada 35. Berarti dalam hal ini, data yang kita pakai 35 berarti data ganjil. Maka kita pakai rumus data yang ganjil. Sehingga kita dapatkan rumusnya. Data ke N tambah 1 bagi 2. N-nya 35, ganti 35 tambah 1 bagi 2. Sehingga kita dapatkan 35 tambah 1 bagi 2 adalah 18. Data ke-18. Nah, sekarang kita hitung di mana data ke-18. 4 tambah 6, berarti di sini, dari sini, ini tambah ini, dia ada data ke-10. Berarti ini ada 8, berarti data pertama sampai data ke-18, terakhir ada di 6. Berarti data ke-18 itu adalah 6, sehingga mediannya adalah 6. Supaya lebih jelas lagi, kita bahas contoh yang ketiga. Tentukanlah median dari data berikut. Nah, sekarang kita mencari median dengan cara tidak menggunakan rumus, dengan cara membagi jumlah data. Coba kita lihat metode yang baru ini. Pertama, kita susun dulu datanya dari kecil ke besar. Kali ini kita susun sehingga sekarang datanya menjadi 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Maka kita lihat nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti data ini ada 9. Nah, kita ambil data yang di tengah. Coba kita lihat. Nah, perhatikan sekarang data yang di tengah. Ini 4 data di kiri, 4 data di kanan. Berarti di tengah ada data 4.
maka mediannya adalah 4. Jadi, jika datanya ganjil, maka data yang di tengah pasti satu data. Sehingga pada soal ini kita dapatkan mediannya sama dengan 4. Sekarang kita lihat yang bagian B. Setelah kita susun, perhatikan, ini ada 10 data, di kanan 5, di kiri 5. Sehingga kita dapatkan, kita bagi dulu. Nah, perhatikan di sini ada 5 data. Yang di tengah adalah data yang nilainya 4 dan 5. Sehingga sekarang mediannya adalah 4 tambah 5 bagi 2. Coba kita lihat. Jadi mediannya 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk mencari median. Supaya lebih jelas, kita lihat lagi contoh yang keempat. Jika rata-rata dari data X, 12, 6, 7, 10, 15 adalah 10, maka median dari data itu adalah, sekarang kita jawab, langkah pertama kita cari rata-ratanya, berarti X tambah 12 tambah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 15, jumlah datanya ada 6, baru bagi 6 sama dengan 10. Kita jumlahkan semua, 12 tambah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 15 bagi 6 sama dengan 10. Jadi rata-ratanya 10. Sehingga kita dapat bentuknya menjadi 10 sama dengan X tambah 50 bagi 6. Penjumlahannya ini semua ada 50. Nah, sekarang ini kita kali silang, 10 kali 6, di sini ada 1, 1 kali X tambah 50. Sehingga kita dapat X tambah 50 sama dengan 10. Pindahkan 50 ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan 60 kurang 50, maka X-nya adalah 10. Nah, sekarang ini kita ganti X-nya 10. Kalau X-nya ini 10, langsung kita susun data yang baru, kita urutkan dari yang kecil. Maka sekarang di sini angka 10 ada 2, yaitu X-nya 10, ini ada 10, maka data terkecilnya adalah 6. Maka susunan data yang baru menjadi 6, 7, 10, 10, 12, 15. Lalu sekarang ini kita bagi karena kita mencari median, kita bagi 2 di kiri dan di kanan. Coba kita lihat pembagiannya. Nah, sekarang ini di kiri 3 data, di kanan 3 data. Ternyata di tengah ada 2, yaitu data 10 dan 10. Maka mediannya adalah 10 tambah 10 bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 10. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan mencari modus. Modus atau sering disingkat dengan MO. Apa itu pengertian modus? Pengertian modus adalah, coba perhatikan, modus adalah data atau nilai pengamatan yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbesar. Jadi kalau misalnya kita mengamati suatu data, kita ambil contoh ulangan di kelas. Misalnya ulangan di kelas paling banyak nilai 85, maka modus ulangan tersebut adalah 85. Maka sekarang coba kita lihat contoh supaya lebih mudah. Contoh, tentukanlah modus dari data berikut. Yang A, yang B. Kita jawab, yang A. Nah, yang A kita susun dulu. Untuk menyusun modus tetap kita susun dulu supaya teratur, supaya lebih rapi. Berarti 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Maka di sini angka atau nilai yang sering muncul adalah angka 4. Maka dikatakan data yang A ini mempunyai modus sama dengan 4. Kita lanjut yang B. Yang B coba kita lihat. 5 ada 3 kali, 6 ada 3 kali, sisanya 7 dan 8. Maka di sini yang paling sering muncul adalah angka 5 dan angka 6. Maka modusnya adalah 5 dan 6. Data ini sekarang mempunyai 2 modus. Mungkin juga ada data yang mempunyai 3 modus dan sebagainya.
Ada juga yang tidak mempunyai modus. Jadi artinya ada banyak data tapi semuanya satu-satu. Jadi itu dikatakan tidak ada modusnya. Maka dalam hal ini jika modusnya dua, disebutlah istilahnya adalah data bimodal. Sekarang kita lihat contoh satu lagi. Yang C. Ini sekarang datanya ini disajikan dalam bentuk frekuensi, tabel frekuensi. Maka sekarang kita lihat di sini, modusnya di sini adalah berarti yang frekuensinya paling tinggi. Berarti di sini frekuensinya paling tinggi adalah di 11. Jadi angka 7 atau nilai 7 muncul 11 kali. Sehingga di sini modusnya adalah 7. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kuartil. Apa itu yang dimaksud dengan kuartil? Coba perhatikan. Kuartil disingkat dengan Ki atau K, tapi secara umum biasanya dipakai Ki. Coba perhatikan penyajian data berikut. Nah, misalkan ini adalah tempat data dari kiri ke kanan. Nah, data ini ditempati oleh yang paling kiri data paling kecil, yang paling kanan data paling besar. Coba kita lihat. Di kiri data terkecil, di kanan data terbesar. Ini ujungnya ini adalah tempat data yang paling besar. Paling ujung kanan, paling ujung kiri adalah data yang paling kecil. Nah, selanjutnya data ini kita bagi dua. Kita ambil tengahnya. Nah, di sini. Berarti median itu kan data yang paling tengah. Maka sekarang oleh median, data yang tadi dibagi dua. Setengah ke kanan, setengah ke kiri. Inilah yang disebut median, yaitu data yang membagi dua bagian data sama besar. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan kuartil atau kuart? Berarti kuart itu 4. Maka ini dibagi menjadi 4. Caranya dibagi dua dulu, lalu sebagian lagi dibagi, sebagian lagi dibagi. Sehingga ini menjadi dua bagian, ini menjadi dua bagian, sehingga ini semua nanti menjadi 4 bagian. Coba kita lihat. Ini, sekarang ini dibagi dua, ini dibagi dua. Nah, perhatikan, ini dibagi dua di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah median di bagian pertama, dibagi dua, di tengah-tengah median di bagian kedua, dibagi dua. Nah, yang terbesar ini dengan median, di tengah-tengahnya ada Q3 atau kuartil ketiga, atau disebut dengan kuartil atas. Sedangkan antara median dengan data terkecil diduduki oleh kuartil bawah atau Q1. Sedangkan yang di tengah, yang ini, berarti kuartil 2 nilainya itu sama dengan nilai median. Bisa dipahami ya semua? Sekarang coba kita lihat contoh. Contoh 1. Tentukanlah Q1, Q2 dari data di bawah ini. A 54466 378, B 475876699. Coba kita jawab. Langkah pertama, kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar. Berarti mulai dari 3, 4, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang datanya. Setelah kita susun dari kecil, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya ini kita bagi dua. Kita bagi dulu ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, kita lihat sekarang ini. Datanya ini kan ada 8. Berarti setengah ke kanan, setengah ke kanan, setengah ke kiri. Nah, sehingga nilai mediannya adalah di 5 dan 6. Maka mediannya adalah 5 tambah 6 bagi 2, yaitu 5,5. Sedangkan Q1-nya adalah yang ini, bagian di kanan dibagi 2, berarti di tengah-tengahnya ada 4 dan 4. Maka Q1-nya adalah Q1 sama dengan 4 tambah 4 bagi 2. Kita dapatkan 4. Di sini Q3 di tengahnya ada 6 dan 7. Maka ini kita bagi 2, 6 tambah 7 bagi 2, 6,5.
Coba kita perhatikan. Nah, kita lihat di sini. Di tengah-tengah ini adalah median, sehingga mediannya 5 tambah 6 bagi 2 itu 5,5. Kemudian di sini adalah Q1 atau kuartil bawah, ada di tengah-tengah, ini 4 tambah 4 bagi 2, berarti ini sama dengan 4. Kuartil atas atau Q3 berarti batas median dengan nilai teratas atau nilai terbesar, yaitu ada 6 dan 7 di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya, maka 6 tambah 7 bagi 2 kita dapatkan 6,5. Paham ya semuanya? Nah, sekarang kita lanjut bagian B. Kita susun bagian B, 4, 5, dan seterusnya sampai 9. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini datanya ganjil. Pasti di tengah ini ada data satu terpisah. Coba kita lihat, mana data terpisah? Nah, ternyata data terpisah adalah 7. Maka 7 ini adalah median. Nah, kita perhatikan, 7 adalah data median, maka mediannya atau Q2-nya sama dengan 7. Nah, sekarang setengah ke kiri adalah 4, 5, 6, 6. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada 2 lagi, yaitu 5 dan 6. Maka ini kita bagi 2. Q1-nya menjadi 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, demikian yang sebelah kanan. Di tengah-tengah 7 sampai 9 ada 2 data, yaitu 8 dan 8. Maka 8 tambah 8 bagi 2 sehingga sama dengan 8. Maka didapatlah Q3 sama dengan 8, Q2 sama dengan 7, Q1 sama dengan 5,5. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Berikut ini adalah tabel perolehan nilai 23 anak pada ulangan matematika. Tentukanlah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Ini tabelnya. Nah, sekarang kita jawab. Perhatikan jumlah anak yang mengikuti ulangan adalah 23 orang. Berarti otomatis datanya adalah ganjil. Maka untuk menyelesaikan ini, kita gunakanlah rumus data ganjil untuk mencari letak mediannya. Q2 atau mediannya sama dengan data ganjil, rumusnya N tambah 1 bagi 2. Nah, di sini jumlah datanya 23, maka N-nya ganti 23 tambah 1 bagi 2, berarti ini sama dengan 24 bagi 2, berarti mediannya atau Q2-nya adalah 12, atau data yang ke-12. Coba kita lihat di mana data yang ke-12. Di sini 2 data, di sini 3 berarti jadi 5 data, di sini 5 data, berarti sekarang jumlahnya ada 10, berarti mulai dari data ke-11, 12, dan 17 ada di baris ini. Sehingga dapat dikatakan data yang ke-12 berarti nilainya ada di baris ini, maka nilainya adalah 7. Sehingga mediannya atau Q2-nya adalah 7. Sekarang kita lanjut Q1. Karena ini mediannya data ke-12, otomatis data sebelumnya ada 11 data. Maka yang 11 data kita bagi 2. Karena kita bagi 2 11 dan dia data ganjil, maka kita kembali masukkan ke rumus ini untuk mencari data tengahnya. Sehingga sekarang kita dapatkan rumusnya. Ini ganti 11, karena tadi ini data ke-12, berarti sebelumnya data ke-11. Berarti ada 11 data, berarti 11 tambah 1 adalah 12, bagi 2, berarti sama dengan 6. Berarti Q1-nya itu adalah data yang ke-6. Sekarang kita lihat data yang ke-6. Ini sama ini 2 data, berarti data ke-5 di sini, 1 sampai 5 di sini. Berarti data ke-6 jatuh di baris ketiga, sehingga nilainya sama dengan 6. Maka data ke-6 adalah 6, atau dengan kata lain,
Q1 adalah 6. Sekarang kita cari Q3. Nah, Q3 itu datanya mulai di atas data ke-12, berarti data ke-13 sampai data yang ke-23. Jumlahnya itu adalah 11 data. 11 data berarti 11 tambah 1, 12, bagi 2. Berarti jumlahnya adalah 12 bagi 2 adalah 6. Berarti 6 data dari median. Maka Q3-nya adalah 12 ditambah 6, yaitu data ke-12 tambah 6 berarti data yang ke-18. Nah, sekarang kita lihat data ke-18 ada di mana? 2, 5, 10, 17, berarti 18 mulai masuk di sini. 18, 19, 20 ada di sini. Maka besarnya adalah 8. Sehingga Q3-nya adalah 8. Kita bahas satu soal lagi, contoh yang ketiga. Contoh 3. Untuk mempermudah perhitungan, semua nilai pengamatan dari suatu data dikurangi dengan A, sehingga nilai baru menghasilkan kuartil bawah sama dengan K1, kuartil tengah atau Q2 sama dengan K2, kuartil atas atau Q3 sama dengan K3. Data asli sekarang mempunyai nilai, pilihannya A, kuartil atasnya A kali K3, kuartil atasnya K3 tambah A, kuartil atasnya K3 kurang A, kuartil bawahnya K1, kuartil bawah A kali K1. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab, karena di sini setiap data dikurangi A, berarti pasti Q1-nya juga dikurangi A, Q2-nya juga dikurangi A, Q3-nya juga dikurangi A. Nah, supaya dia menjadi data asli, maka A-nya harus dikembalikan ke Q1, Q2, Q3 dengan menambahkan A ke K1, ke K2, ke K3. Sehingga sekarang kita dapat modelnya sebagai berikut. Maka data asli tadi K1, K2, K3 harus ditambahkan A karena tadi dikurangi A. Sehingga sekarang kita dapatkanlah Q1-nya menjadi K1 tambah A, Q2-nya menjadi K2 tambah A, Q3-nya menjadi K3 tambah A. Nah, dalam pilihan A, B, C, D, E yang memenuhi adalah Q3 atau kuartil atas ini sama dengan K3 tambah A. Sehingga pilihannya adalah B. Demikianlah penjelasan tentang modus, median, dan kuartil. Semoga kalian dapat memahami dengan baik, sehingga kalian boleh menerapkan penyelesaian ini dan apa yang kamu dapat dalam sesi ini untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan median, modus, dan kuartil untuk data tunggal. Tetap semangat belajar, semangat, ayo paham.